Hai, ketemu lagi dengan saya Serin dari Serin Investama. Nah, jadi pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan saham Bank Bukopin atau yang lebih dikenal dengan kode emitennya BBKP dan memang menjadi hot topic pada minggu ini. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke inbox saya baik itu di Stockbit, Instagram, bahkan ada beberapa yang menanyakan langsung di WhatsApp dan juga Telegram saya terkait dengan saham ini. Nah, maka dari itu untuk minggu ini kita akan ada dua pokok bahasan terkait dengan Bank Bukopin ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan masalah hukum yang membelit Bank Bukopin dan juga bagaimana penyelesaiannya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana sih sebenarnya prospek masa depan dari saham Bank Bukopin itu sendiri. Nah, kurang lebih ini dua pokok bahasan yang akan kita kupas tuntas pada minggu ini. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama ini terkait dengan masalah hukum yang membelit Bank Bukopin. Nah, di sini saya sudah buatkan kronologis lengkapnya dari bulan Agustus 2020 lalu sampai dengan saat ini atau Agustus 2021. Nah, di sini sebenarnya awal mula terjadinya masalah hukum ini adalah terkait dengan penunjukan ya, penunjukan Kokmin Bank sebagai pemegang saham pengendali atau PSP yang baru pada saat rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan di awal Agustus 2020. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini yang menjadi awal mula perseteruan antara Bosowa, OJK, dan juga Kokmin Bank. Nah, disinilah awal mulanya. Nah, karena memang Bosowa nggak setuju terhadap hal ini, maka di tanggal 24 Agustus 2020, Bosowa ini mengajukan gugatan ya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 480 ya garis miring PDT G 2020 PN tertanggalnya 24 Agustus 2020. Nah, jadi disinilah sebenarnya awal mulanya. Nah, ketika investor melihat adanya pergantian pemegang saham pengendali dari yang tadinya Bosowa Corporindo menjadi Kokmin Bank disertai dengan adanya suntikan dana oleh Kokmin Bank, kita sama-sama ketahui ya, Kokmin Bank ini menyuntikkan dana secara bertahap semenjak dia ditunjuk sebagai pemegang saham pengendali Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020 dia sudah menyuntikkan dana kurang lebih 15,5 triliun rupiah. Nah, ini menjadi sebuah katalis yang sangat positif pada waktu itu. Apalagi pada bulan Desember 2020 di mana kita ketahui juga ya ketika memang terjadinya perseteruan antara Bosowa dengan OJK dan juga dengan Kokmin Bank di sini ya. Walaupun begitu Kokmin Bank tetap sama, dia tetap mengucurkan dana ya sebesar 15,5 triliun secara bertahap untuk memperbaiki likuiditas dari Bank Bukopin. Nah, sehingga kalau kita lihat sendiri harga saham dari Bank Bukopin kalau kita lihat ya, utamanya di awal bulan Desember 2020 itu meningkat cukup tajam. Kita lihat peningkatannya ini kurang lebih mencapai ini ya. Kita ukur dari sini ya. Peningkatannya kurang lebih mencapai 222,46%. Semenjak memang diumumkan bahwasannya memang semenjak bulan Agustus sampai dengan Desember, utamanya di awal bulan Desember 2020 diumumkan ternyata Kokmin Bank ini sudah mengucurkan dana secara bertahap sebesar 15,5 triliun ya untuk memperbaiki likuiditas dari Bank Bukopin itu sendiri. Nah, ini yang menjadi katalis sangat positif pada waktu itu. Sehingga kalau kita lihat investor pun menjadi sangat ini ya agresif dan juga kenaikan harga saham Bank Bukopin pun mencapai 222,46%. Nah, tetapi ternyata kenaikan ini hanya sampai di 14 Januari 2021. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat lagi dari masalah hukumnya di sini, ternyata di Januari 2021 gugatan Bosowa itu dikabulkan oleh pengadilan tinggi. Di mana di sini tadinya Bosowa ini harus melepas kepemilikan sahamnya ya dengan batas waktunya sampai dengan Agustus 2021. Ternyata setelah dia mengajukan banding, gugatannya ini dikabulkan. Ya, sehingga dia tetap berperan sebagai salah satu pemegang saham prioritas atau kita bilang pemegang saham pengendalinya, PSP-nya. Nah, karena itu kalau kita lihat juga dari sini ya, dari masalah hukum ini keberlanjutannya, kita lihat harganya.
kita bisa lihat harganya di sini ternyata setelah itu harganya langsung terkoreksi. Nah, jadi harga dari yang tadinya puncak di harga kurang lebih 850 terkoreksi sampai dengan 435 ya, dan terus terkoreksi sampai dengan bulan ini, bulan Mei ya, di harga 395. Ini terendahnya. Jadi dia terkoreksi kurang lebih 53,20%. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata memang pergerakan harga saham dari Bank Bukopin ini cenderung mengikuti katalisnya. Ya, sekali lagi kalau kita lihat dari awal, ya kita tahu di bulan Agustus dinyatakan Agustus 2020 Kokmin itu sebagai pemegang saham pengendali atau PSP yang baru. Kemudian di bulan Desember Kokmin itu mulai menyuntikkan dana kurang lebih itu secara bertahap 15,5 triliun. Kita lihat pergerakan harganya langsung meningkat. Ya, karena memang ada katalis positif tadi. Tapi di bulan Januari ketika memang Bosowa mengajukan banding tadi dan ternyata bandingnya diterima, dia tetap dinyatakan sebagai PSP yang sah, harga Bank Bukopin kembali turun ya sampai dengan terendahnya di harga 396 ya di bulan Mei 2021. Nah, artinya di sini kita melihat bahwasannya memang pergerakan harga ya dari saham Bank Bukopin ini mengikuti katalis yang ada, utamanya katalis terkait dengan masalah hukumnya. Nah, jadi ini yang perlu dicermati oleh kita ya terkait ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi terkait dengan masalah hukumnya. Di bulan Januari 2021 tadi, ketika memang Bosowa ini dikabulkan gugatannya, OJK dan Bukopin pun gak tinggal diam, mereka mengajukan banding. Karena pada saat itu memang dana dari Kokmin itu sudah mulai masuk ke Bank Bukopin. Ya, secara bertahap 15,5 triliun tadi. Tujuannya untuk memperbaiki likuiditas Bank Bukopin yang bermasalah pada waktu itu. Nah, setelah dia melakukan banding, ternyata di Juni 2021 dikabulkan lagi oleh pengadilan, OJK yang kembali memenangkan banding ya. Dan artinya memang keputusannya yang dahulu yang mengharuskan bahwasannya Bosowa harus keluar sebelum dari Agustus 2021, maksimal di Agustus 2021 itu valid. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi katalisnya. Di tanggal 10 Agustus 2021 yang lalu, ternyata Bosowa mencabut gugatannya kepada OJK dan juga kepada Kokmin Bukopin ya. Jadi dicabutnya. Nah, artinya di sini memang di bulan Agustus inilah yang menjadi titik balik dari masalah hukum atau penyelesaian masalah hukum yang ada di Bukopin. Sehingga kalau kita lihat pergerakan harga dari Bank Bukopin di bulan Agustus ini, kita lihat volumenya juga sangat besar ya. Jadi di Agustus ini dia sempat meningkat lagi. Ya. Nah, dia meningkat sampai dengan 63% sebelum kembali terkoreksi. Nah, di sini kita lihat sebenarnya kita sudah tahu pergerakan harga dari BBKP ini benar-benar tergantung dengan katalisnya berupa yang namanya masalah hukumnya. Kalau memang benar katalis ini sudah selesai ya dengan adanya pencabutan gugatan oleh Bosowa di tanggal 10 Agustus 2021, maka sebenarnya ini bisa menjadi sentimen yang cukup positif bagi Bank Bukopin itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua terkait dengan bagaimana sih prospek masa depan dari Bank Bukopin itu sendiri. Nah, jadi ini kembali kita mengulas sedikit pembahasan yang pertama tadi ya. Kita sudah tahu Bosowa sudah menarik gugatannya per 10 Agustus 2021. Ini menandakan mereka setuju dengan keputusan OJK ya atas PSP yang baru yakni Kokmin Bank. Nah, diharapkan dengan adanya ini masalah hukum yang ada di Bank Bukopin menjadi selesai. Dan ini juga ditegaskan kembali oleh manajemen Bank Bukopin, KB Bukopin, di mana dikatakan mereka akan fokus terhadap kinerja bisnis setelah adanya penyelesaian masalah hukum. Nah, kita juga sama-sama tahu ya, Kokmin Bank ini sebagai PSP dari Bank Bukopin sudah menyuntikkan modal itu sangat tinggi, 15,5 triliun. Ini bukan merupakan angka yang main-main. Dan kita juga sama-sama tahu Kokmin Bank ini merupakan salah satu bank terbesar di Korea Selatan dan juga penguasa bank digital di Korea. Karena dengan program Livi-nya kita sudah ketahui dia berhasil menyita pangsa pasar sebesar 68,4%.
untuk bank digitalnya saja. Nah, ini memang kita lihat luar biasa dan semoga itu memang bisa ditularkan ke KB Bukopin di masa yang akan datang. Walaupun sekali lagi harus saya berikan tanda kutip dulu ya, bahwasanya memang secara fundamental konvensional Bank Bukopin ini dalam tanda kutip belum perform atau belum memiliki kinerja yang baik. Apalagi kalau kita lihat mulai dari pencapaian laba, mulai dari kinerja keuangan, mulai dari non-performing loan-nya yang masih di atas 8%. Nah, ini memang menjadi sebuah masalah tersendiri. Nah, tetapi memang kalau kita melihat dari fundamental futuristik, memang akan ada harapan. Utamanya karena kita tahu yang masuk ke dalam Bank Bukopin inilah Kokmin Bank. Dan dia berfungsi sebagai pemegang saham pengendali. Nah, ini tentu jelas arah manajemennya bagaimana, penularan teknologi bagaimana. Tentunya ini memang akan ada transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan, dan memang ada perbaikan-perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Harapannya seperti itu. Nah, ini sudah ditunjukkan dengan mulai dirombaknya manajemen dari Bukopin. Kita lihat kalau di sini kamu bisa buka di Bukopin COID, kamu bisa ke bagian tentang Bukopin ya. Di bagian tentang Bukopin kamu bisa lihat dewan komisaris, direksi, komite dan sebagainya. Nah, di sini yang saya sorotin adalah komisarisnya. Nah, di sini yang paling saya sukai dari ininya perubahan manajemen Bukopin adanya pergantian dewan komisaris independen. Di mana kalau kita lihat sebenarnya sebagian besar atau 3 orang dari dewan komisaris independen itu semuanya berasal dari Kokmin Bank. Nah, di sini ada Boyul O, ini menjadi komisaris utama independen. Tugasnya itu mengawasi dan mengendalikan jalannya aktivitas operasional dan non-operasional yang ada di dalam KB Bukopin. Sehingga kita lihat sebenarnya Kokmin Bank itu serius untuk membenahi manajemen Bukopin. Apalagi Boyul O ini sebenarnya bekas dari senior eksekutif ya dari KB Kokmin Bank. Nah, di sini kita lihat, bisa kita lihat dari historikalnya. Nah, ini bukan main-main, memang orang yang berkompetensi di bidangnya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ada juga Hawang Li ya. Nah, ini juga expert di bidang hukumnya. Dan memang ini terkait dengan masalah hukum, kita lihat memang Kokmin juga serius menempatkan orang-orangnya di sana. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa lihat juga ada yang namanya Nam Hon Chu ya. Jadi ini juga Chief Global Strategi KB Financial Group. Ya, jadi ini mantan dari Chief Globalnya strategi, manajemen strategi dan juga direktur dari Kokmin Bank di Korea tadi. Ya, jadi memang mereka serius mau memperbaiki kinerja dari Bank Bukopin. Nah, semoga saja memang dengan adanya keseriusan ini, dengan adanya penyelesaian masalah hukum, dengan adanya suntikan dana, perubahan manajemen, semoga saja memang nanti ke depannya ada perbaikan kinerja dari KB Bukopin ini. Nah, itu harus dibuktikan dulu ya. Jadi kalau kita bicara sekarang ini belum terbukti. Kita butuh buktinya dulu ya, paling tidak 1 tahun mendatang. Kalau memang terbukti kinerjanya meningkat 1 tahun mendatang, bukan tidak mungkin Bukopin ini akan kembali mengejar high-nya di area 800-an. Bukan gak mungkin dia akan kembali ke sana. Nah, tetapi dengan catatan ya, yang pertama masalah hukumnya harus selesai dulu. Kita sudah melihat titik terang terkait dengan masalah hukum ini. Semoga memang beneran selesai ya. Tidak ada lagi bertele-tele dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan perbaikan kinerja dulu Bank Bukopin ini. Terbukti nggak? Kalau terbukti ya artinya memang Bukopin ini akan menjadi sebuah turnaround story atau menjadi salah satu bank yang memang bisa meningkatkan nilainya ya, terutama terkait dengan nilai sahamnya. Nah, kurang lebih harapan-harapan kita seperti itu. Nah, kita akan bahas juga secara teknikalnya. Nah, jadi secara teknikal, sebenarnya kalau kita bicara secara teknikal, ini volumenya juga sudah sangat luar biasa ya, sangat tinggi di sini akumulasinya. Nah, intinya untuk Bank Bukopin sendiri, semoga saja dia bisa bertahan di atas area ini. Jadi ini adalah area penentunya. Sepanjang Bank Bukopin masih bertahan di atas area 474, ya sekitaran 474, maka Bank Bukopin ini masih bisa dikatakan berpotensi kembali menguat ya, sepanjang di area ini dipertahankan.
Nah, jadi kalau kita lihat memang volumenya tinggi, kemudian batas bawahnya ada di 474, sepanjang masih di atas 474, saya rasa Bukopin ini masih cukup aman. Tapi kalau dia sudah menembus angka 474, maka ini menjadi catatan tersendiri, dan memang kalian yang sudah memiliki saham Bank Bukopin, utamanya yang di harga puncak, coba pertimbangkan untuk mengurangi porsinya, ya. Bukopin termasuk saham trading dan juga saham investing yang sifatnya high risk atau beresiko tinggi. Sehingga kalaupun kalian sudah masuk atau kalaupun kalian mau masuk, tidak lebih dari 5% modal. Ya, 5% modal itu pun kita bagi-bagi. Masuk pertama 3% dulu, nanti kalau dia ke bawah lagi kita tambah 2%. Seperti itu. Ya. Nah, ini kurang lebih pembahasan saya terkait dengan Bukopin. Coba dipertimbangkan baik-baik ya terkait dengan katalis-katalis tadi. Kemudian juga tolong dijaga money manajemennya. Jangan terlalu agresif dulu ya. Itu saja, sehat selalu untuk kalian dan juga sukses selalu.